Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat. Pembahasan pada PowerPoint ini saya dapat dari jurnal yang ada di internet. Judulnya adalah hubungan penguasaan ragam bahasa Indonesia standar dengan keterampilan menulis artikel ilmiah. Mari kita mulai pembahasan kita. Pendahuluan, keterampilan menulis artikel ilmiah adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai seorang mahasiswa, karena kegiatan menulis sebagai manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa paling akhir dikuasai pelajar bahasa setelah mendengarkan, berbicara, dan membaca. Lalu, dalam kegiatan menulis, menghendaki orang untuk menguasai simbol-simbol visual dan tata aturan tulisan, khususnya yang menyangkut ejaan. Agar komunikasi lewat lambang tulis seperti yang diharapkan, penulis hendaklah menuangkan gagasannya ke dalam bahasa yang tepat, teratur, dan lengkap. Manfaat menulis. 1. Dapat mudah mengenali potensi diri. Kedua, dengan menulis dapat melatih diri untuk belajar aktif. Ketiga, dapat mengembangkan daya kreativitas. Keempat, mendorong untuk mengumpulkan informasi sehingga kita memiliki wawasan yang luas. Artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi dua, yakni 1. Artikel hasil penelitian dengan menganalisis laporan penelitian sebelumnya, lalu ditulis dalam beberapa bab. Kedua, artikel non-penelitian, berisi hasil pemikiran atau hasil kajian pustaka. Dalam menulis sebuah artikel ilmiah, mahasiswa harus memahami bagian penting yang terdapat dalam sebuah artikel ilmiah, yaitu pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan distribusi kutipan. Selain itu, juga harus mampu menuangkan pemikiran, ide, gagasan yang disusun menggunakan ragam bahasa Indonesia standar dalam penulisan artikel ilmiah. Tentu hal ini menjadi bagian yang sangat penting bagi mahasiswa dalam menunjang keberhasilan menulis artikel ilmiah. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa ialah variasi dalam bahasa tersebut, yang berarti variasi yang bergantung dari sudut pandang manakah seseorang dalam menggunakannya. Ragam bahasa juga terbagi menjadi ragam bahasa baku dan non-baku, atau standar dan non-standar. Hal di atas menjadi latar belakang adanya survei para mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak tahun 2017 dengan judul Penelitian Hubungan Penguasaan Ragam Bahasa Indonesia Standar dengan Keterampilan Menulis Artikel Ilmiah. Survei dilakukan dengan metode teknik korelasional, pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dengan 167 mahasiswa ditetapkan sebagai sampel. Data penelitian ini berbentuk skor keterampilan menulis artikel ilmiah dan skor penguasaan ragam bahasa Indonesia standar. Kedua skor dari variabel penelitian tersebut diperoleh melalui instrumen yang berbeda. Instrumen berbentuk tes esai digunakan untuk mengukur keterampilan menulis artikel ilmiah dan tes objektif pilihan ganda untuk penguasaan ragam bahasa Indonesia standar. Hasil penelitian. Variabel keterampilan menulis artikel ilmiah diperoleh hasil dengan skor tertinggi 90,76 dan terendah 50. Variabel penguasaan ragam bahasa Indonesia standar diperoleh hasil dengan skor tertinggi 28 dan terendah 9. Setelah dilakukan penghitungan data survei, diketahui bahwa penguasaan ragam bahasa Indonesia standar dengan keterampilan menulis artikel ilmiah memiliki hubungan yang sangat signifikan, karena penguasaan ragam bahasa Indonesia standar yang semakin baik, maka semakin baik pula keterampilan menulis artikel ilmiah. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.